Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Guna Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penarikan atau rekrutmen manajemen sumber daya manusia. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Pengertian penarikan adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran atau aplikasi mereka diserahkan. Definisi rekrutmen menurut Siagian tahun 2009 adalah proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan tahun 2007, penarikan adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa penarikan atau rekrutmen tenaga kerja merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Penarikan atau rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Tujuan penarikan. Kegiatan penarikan dilakukan dengan cara memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga yang diperlakukan. Adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia terdiri dari 3. Yang pertama, memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, ukuran dan karakteristik kelompok pelamar membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikutnya mencapai tujuan. Yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan dapat pelamar mempengaruhi apakah menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. 3. Sebagai sarana pertukaran informasi. Alasan dilakukan penarikan. Ada beberapa alasan yang mendorong suatu organisasi melakukan penarikan sumber daya manusia atau penarikan SDM, yaitu yang pertama, berdirinya organisasi baru. Yang kedua, adanya perluasan kegiatan organisasi. Yang ketiga, terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima, adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat. Yang keenam, hormat sebagai tindakan punitif. Yang ketujuh, adanya pekerja yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Yang kedelapan, adanya pekerja yang meninggal dunia. Kendala-kendala penarikan. Kendala-kendala penarikan sumber daya manusia atau SDM terdiri dari 6, yaitu yang pertama, kebijakan-kebijakan organisasional. A. Kebijakan promosi. Untuk memberikan kesempatan pertama kepada karyawan sekarang untuk mengisi lowongan sehingga dapat meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan karyawan. Yang B. Kebijakan kompensasi. Besaran kompensasi yang ditawarkan akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar serius. C. Kebijakan status karyawan. Status karyawan honorer, musiman, atau part-time dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan qualified yang menginginkan status kerja full-time. D. Kebijakan penerima tenaga lokal. Prioritas penarikan biasanya dimaksudkan untuk lebih terlibat dalam masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Yang kedua, rencana SDM atau rencana sumber daya manusia. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan,
promosi dan menguraikan mana pekerjaan yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang akan diisi melalui penarikan. Yang ketiga, kondisi pasar tenaga kerja. Merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan-kekuatan supply, yaitu orang yang menjalin kerja berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan permintaan, yaitu perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja, dan demikian akan menentukan harga tenaga kerja. Bila supply dalam wilayah geografis tertentu terbatas, penarikan harus dilakukan ke daerah lain, maka biayanya harus lebih mahal dan sebaliknya. Jika supply karyawan yang kualifikasi relatif tinggi dalam pasar lokal, maka harga tenaga kerja akan cenderung menjadi rendah. 4. Lingkungan eksternal. Kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi misalnya perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hukum perburuhan, pengadaan tenaga kerja tertentu. Walaupun sudah dipertimbangkan sebelumnya, lingkungan ekonomi dapat berubah secara cepat sesudah rencana disetujui. Kelima, persyaratan jabatan. Setiap jabatan adalah salah satu kendala penarikan. Misalnya untuk menarik tenaga kerja terampil, tentu lebih sulit daripada tenaga kerja tidak terampil. Untuk itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisa jabatan dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan jabatan memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program dengan batasan-batasan yang ada. Yang keenam, kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan. Penarikan di masa lalu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Memang tahap ini dapat menghilangkan keputusan-keputusan yang memakan waktu, tetapi juga dapat meneruskan kesalahan-kesalahan selama ini dan memudahkan alternatif yang lebih efektif. Dengan demikian, para pelaksana penarikan memerlukan umpan balik, baik positif maupun negatif, agar mereka tidak hanya menggantungkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk. Teknik-teknik penarikan. Teknik-teknik rekrutmen, baik di sektor publik maupun swasta, dapat dilakukan melalui asas disentralisasikan atau didesentralisasikan tergantung keadaan atau besarnya organisasi, kebutuhan dan jumlah calon pekerja yang hendak direkrut. Konsep rekrutmen. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk menarik, merekrut, dan memilih calon karyawan yang potensial dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Konsep rekrutmen melibatkan beberapa tahapan yang meliputi A. Perencanaan rekrutmen. Tahap awal di mana perusahaan menentukan kebutuhan akan sumber daya manusia baru. Hal ini melibatkan identifikasi posisi yang kosong, menetapkan persyaratan, dan membuat strategi rekrutmen. B. Pengumuman lowongan pekerjaan. Proses ini melibatkan perbuatan deskripsi pekerjaan dan iklan yang menggambarkan tugas, tanggung jawab, kualifikasi yang dibutuhkan serta informasi tentang perusahaan dan posisi yang ditawarkan. Pengumuman ini bisa dilakukan melalui berbagai media seperti situs web perusahaan, portal karir, surat kabar, jejaring sosial, atau papan pengumuman. Pemilihan calon. Pada tahap ini, perusahaan akan mengevaluasi aplikasi yang masuk, melakukan wawancara, tes, dan penilaian untuk memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. D. Penilaian dan seleksi. Proses evaluasi lanjutan terhadap calon karyawan melalui tes keterampilan, tes kepribadian, serta wawancara lebih lanjut untuk menentukan siapa yang paling cocok untuk posisi yang ditawarkan. E. Penawaran pekerjaan. Setelah calon terpilih, perusahaan akan memberikan penawaran kerja termasuk gaji, tunjangan, jadwal kerja, dan informasi terkait. F. Orientasi dan integrasi. Tahap ini terjadi setelah calon karyawan menerima tawaran dan mulai bekerja. G. Evaluasi kinerja. Proses evaluasi terus-menerus terhadap karyawan yang baru direkrut guna memastikan bahwa mereka dapat mencapai harapan perusahaan dan berkembang sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, proses rekrutmen merupakan serangkaian langkah penting yang dilakukan perusahaan untuk menarik, memilih, dan merekrut karyawan potensial sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dari perencanaan awal hingga integrasi karyawan baru, setiap tahap memiliki peranannya sendiri dalam menjamin keberhasilan rekrutmen. Kesuksesan rekrutmen bergantung pada strategi yang efektif, proses seleksi yang cermat, serta integrasi yang baik antara karyawan baru dan lingkungan kerja perusahaan. Berikut video materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.